Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok A Cenda Delpat akan mempresentasikan tentang teori probabilitas. Baik, di sini kami beranggotakan 6 orang. Saya Al-Adlu Sadrini Urat, dan teman saya itu ada Akbar Rizky Lingga. Yang ketiga ada Zakiri Faiz, Azizul Rizky Mahdi, Bayu Adandika, dan Muhammad Alfikri Akbar. Nah, selanjutnya materinya akan disampaikan oleh Akbar Rizky Lingga. Baiklah, saya Akbar Rizky Lingga akan menjelaskan tentang konsep distribusi probabilitas. Konsep distribusi probabilitas merupakan cabang yang berkaitan dengan pengukuran ketidakpastian. Dalam bagian ini, kita mempelajari bagaimana probabilitas bisa dihitung untuk berbagai jenis kejadian, terutama ketika distribusinya tidak seragam atau tidak semua kejadian memiliki kemungkinan sama. Distribusi probabilitas adalah fungsi yang mengaitkan setiap elemen dari ruang sampel, hasil-hasil yang mungkin terjadi, dengan sebuah nilai probabilitas, yakni angka antara 0 sampai 1. Sebuah ruang sampel S adalah kumpulan semua hasil yang mungkin dari sebuah percobaan. Sebuah distribusi probabilitas adalah fungsi yang mengalosiasikan tiap elemen S dalam S dengan sebuah angka P atau probabilitas S sehingga nol kecil dari P dalam kurung S kecil dari 1 untuk setiap bagian S. Maksudnya adalah probabilitas tidak mungkin negatif dan tidak mungkin lebih dari 1. Yang kedua itu ada sigma 8 pada setiap S P dalam kurung S sama dengan 1. Yakni total probabilitas dari semua kemungkinan, semua elemen S maksudnya, harus berjumlah 1. Maka fungsi probabilitas S itu sama dengan 1. Probabilitas adalah sebuah kejadian. Pada rumus yang pertama, yaitu P dalam kurung A sama dengan jumlah P dalam kurung S untuk semua S antara A. Artinya, untuk menghitung probabilitas dari suatu kejadian A, kita menjumlahkan probabilitas dari semua elemen yang termasuk dalam A. Contoh A yaitu kejadian, itu ada domain 1, 3, 5 yang ganjil. Selanjutnya ada probabilitas dari kejadian itu sendiri. 3 itu didapat dari 3 jumlah angka ganjil dikalikan 0,14. 0,14 itu didapatkan dari probabilitas tiap angka. Misal dari probabilitas 1 itu sama dengan 1/6. 1/6 itu sama dengan 0,14. Jadi 3 dikali 0,14 yakni 0,42. Kesimpulan dari probabilitas ini menjelaskan untuk mencari peluang suatu kejadian A, kita tinggal menjumlahkan peluang dari tiap elemen dalam himpunan A. Baiklah, materi selanjutnya adalah probabilitas bersyarat. Yang pertama itu ada definisi dari probabilitas bersyarat. Jadi, probabilitas bersyarat itu adalah probabilitas terjadinya suatu kejadian A dengan syarat kejadian B telah terjadi terlebih dahulu. Pada intinya, probabilitas bersyarat ini adalah berapa banyak terjadinya kejadian A ini apabila syarat kejadian B-nya terpenuhi atau terjadi terlebih dahulu. Probabilitas bersyarat ini dilambangkan dengan gambar seperti ini, di mana peluang A itu terjadi bersamaan dengan peluang B. Selanjutnya ada rumus dan juga interpretasi. Jadi di probabilitas bersyarat ini memiliki rumus sendiri. Rumusnya bisa dilihat seperti di gambar ini, di mana peluang A jika B terjadi itu sama dengan peluang A dan juga peluang B terjadi bersamaan dibagi dengan peluang B, di mana peluang B-nya memiliki syarat yaitu tidak boleh sama dengan 0.
Lalu ini ada interpretasinya sesuai dengan lambang-lambangnya, di mana peluang A dan B terjadi bersamaan ini artinya probabilitas A dan B terjadi bersamaan. Lalu untuk lambang PB ini mengartikan probabilitas kejadian B terjadi. Juga untuk lambang P atau A ini atau peluang A jika B terjadi itu artinya dari semua kemungkinan saat B terjadi seberapa sering peluang A juga terjadi. Selanjutnya ada contoh dari probabilitas bersyarat, di mana di sini contohnya adalah dalam sebuah kelas 50% itu suka matematika siswanya, itu merupakan peluang A. Lalu ada 40% suka fisika, itu peluang B, dan juga 30% suka keduanya. Lalu jika seseorang siswa suka fisika, berapa peluang ia juga suka matematika? Untuk menyelesaikannya ini, kita harus cari dulu peluang siswa tersebut suka keduanya, di mana kalau di soal itu dijelaskan bahwa yang suka keduanya itu ada 30, harus mencari tahu syaratnya atau B-nya, yaitu peluang suka fisika sebesar 40% atau 0,4 desimal. Lalu untuk mencari peluang matematikanya itu dengan cara membagi antara peluang keduanya dibagi dengan peluang syaratnya atau B, sesuai dengan rumus yang ini. Maka didapatkan bahwa peluang siswa suka matematika adalah sebesar 75%. Lalu selanjutnya adalah kesalahan umum dalam probabilitas bersyarat. Yaitu yang pertama adalah terbalik dalam logikanya. Bahwa peluang A jika B terjadi itu tidak sama dengan peluang B jika A terjadi. Contohnya, peluang sakit itu jika batuk tidak sama dengan peluang batuk jika sakit. Lalu yang kedua adalah memastikan bahwa syaratnya itu tidak boleh dibagi. Tips untuk menyelesaikan kasus probabilitas bersyarat ini yaitu dengan cara mencari peluang A dan B-nya yang terjadi bersama itu tadi dicari pertama. Lalu yang kedua adalah mencari peluang syaratnya, lalu membagi keduanya. Selanjutnya ada materi kejadian independen. Yang pertama itu ada definisi dari kejadian independen, yaitu dua kejadian. Di sini dimisalkan E dan F, yaitu dua kejadian E dan F disebut independen jika terjadinya satu kejadian tidak mempengaruhi peluang kejadian lainnya. Lalu di sini ada definisi formal untuk kejadian independen ini, di mana peluang E dan F jika terjadi bersamaan itu sama dengan peluang E dikalikan dengan peluang F. Ini artinya bahwa walaupun kita sudah mengetahui F itu terjadi, maka tidak mengubah peluang E-nya terjadi ke depan. Seperti itu, dia tidak saling berkaitan. Lalu ada contohnya di mana di sini A itu adalah peluang hujan di Jakarta besar 0,3 dan juga B itu peluang gempa di Tokyo itu sama dengan 0,1. Maka peluang A dan juga peluang B terjadi bersamaan itu adalah 0,3 dikalikan dengan 0,1 sama dengan 0,03. Lalu ada kesalahan umum dalam menyelesaikan kasus kejadian independen ini, yaitu pertama, menganggap semua kejadian itu independen. Contohnya yaitu hasil pemilihan presiden, yaitu kejadian A atau peluang A, dan harga saham atau peluang B mungkin tidak independen, karena bisa jadi kedua peluang ini saling berkaitan. Yang kedua adalah mencampurkan dengan kejadian saling lepas, di mana independen itu bisa terjadi bersamaan, dan juga saling lepas itu tidak bisa terjadi bersamaan. Definisi umumnya seperti gambar yang ada di sini. Kesimpulannya, independensi menunjukkan bahwa dua kejadian itu tidak saling mempengaruhi. Jika dua kejadian independen, maka probabilitas gabungannya itu sama dengan perkalian dari masing-masing probabilitas. Mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Nah, selanjutnya itu ada teorema Bayes. Nah, jadi di sini
Teorema Bayes digunakan untuk mempengaruhi probabilitas suatu kejadian setelah kita mengetahui bahwa kejadian telah terjadi. Nah, dapat dilihat di layar bahwa rumus dari teorema Bayes yaitu ada di atas. Nah, jadi untuk keterangannya, P dalam kurung BI per A yaitu probabilitas hipotesis benar setelah melihat bukti atau disebut probabilitas posterior. Selanjutnya itu ada P dalam kurung A per B, yaitu probabilitas mendapatkan bukti jika benar. Selanjutnya itu ada P dalam kurung BI, atau probabilitas awal dari hipotesis, atau disebut prior. Dan selanjutnya itu ada P dalam kurung A, atau probabilitas total dari bukti, diperoleh dengan menjumlahkan semua kemungkinan dari. Next. Nah, jadi di sini ada contoh dari teorema Bayes. Ada dua kantong permen. Kantong satu berisi 80% permen merah dan kantong 2 berisi 20% permen merah. Salah satu kantong diambil secara acak, lalu diambil satu permen dan ternyata merah. Jadi pertanyaannya, berapa peluang permen itu berasal dari kantong satu? Nah, jadi untuk menjawab soal di atas, kita perlu menggunakan teorema Bayes untuk menjawabnya. Nah, jadi di sini jawaban dari pertanyaan tersebut. Di sini kita menggunakan rumus di atas ini dan kita memasukkan nilai yang telah ditentukan. Dan di sini kita mendapatkan hasil 0,8 dari rumus yang kita pakai pada teorema Bayes ini. Next. Baik. Oke, di sini selanjutnya itu percobaan Bernoulli. Percobaan Bernoulli adalah percobaan dengan dua kemungkinan hasil saja, yaitu sukses ditandai dengan P, probabilitas kejadian berhasil. Habis itu ada gagal, dalam kurung 1 kurang P, yang artinya itu probabilitas kejadian gagal. Ciri-ciri utamanya itu hanya dua, hasil yang mungkin. Probabilitasnya tetap konstan tiap kali percobaan dilakukan. Next. Nah, contoh Bernoulli. Yang pertama itu lempar koin. Hasilnya hanya ada dua kemungkinan, yaitu muka dan angka, atau sukses atau gagal. Menjawab soal, ada benar dan salah. Tes kehamilan, ada positif dan negatif. Saat ujian itu ada lulus dan gagal ujian. Baik, selanjutnya ada distribusi binomial. Distribusi binomial adalah model probabilitas yang digunakan ketika satu, ada n percobaan yang dilakukan secara independen. Yang kedua itu setiap percobaan hanya memiliki dua kemungkinan hasil, yaitu sukses dengan probabilitas P atau gagal dengan probabilitas 1 kurang P. Yang ketiga itu ada variabel acak X menyatakan jumlah keberhasilan sukses dalam n percobaan. Nah, di sini rumusnya itu ada P dalam kurung X sama dengan K sama dengan C dalam kurung N, K dikali P pangkat K dikali 1 kurang P pangkat N kurang K. Nah, C dalam kurung N, K itu adalah kombinasi dari N pilih K, yaitu jumlah cara memilih K sukses dari N percobaan. P pangkat K, probabilitas sukses yang terjadi sebanyak K kali. Nah, ketiga itu 1 kurang P pangkat N kurang K, probabilitas gagal yang terjadi sebanyak N kurang K kali. Nah, contohnya, jika sebuah koin dilempar 5 kali dan peluang muncul gambar adalah 0,5, maka peluang muncul gambar sebanyak 3 kali. Baik, selanjutnya yaitu peubah acak. Peubah acak adalah fungsi yang memetakan hasil dari ruang sampel ke bilangan real. Artinya, setiap kemungkinan hasil dari suatu percobaan acak diwakili oleh suatu nilai numerik. Baik, langsung ke contoh. Yaitu contohnya melempar 2 dadu dan menjumlahkan nilainya. Nah, ruang sampelnya yaitu 1,1, 1,2, 1,3, dan seterusnya sampai 6,6. Nah, peubah acak
X dalam kurung S sama dengan jumlah dari dua angka pada dadu. Jadi, X dapat bernilai dari 2 hingga 12. Lalu, distribusi peubah acak. Distribusi peubah acak memberikan nilai probabilitas dari setiap kemungkinan nilai yang dapat diambil oleh peubah acak. Contoh, melempar sebuah dadu. Nah, peubah acak X yaitu nilai yang muncul di dadu. Distribusi P dalam kurung X sama dengan 1 sama dengan 1/6. Lalu PX sama dengan 2 sama 1/6 dan seterusnya hingga PX sama dengan 6 sama dengan 1/6. Contoh aplikasi. Nah, beberapa aplikasi nyata dari konsep probabilitas dan peubah acak. Ada Monty Hall Problem, permasalahan klasik dalam probabilitas mengenai memilih pintu berhadiah. Menunjukkan pentingnya memperbarui probabilitas saat mendapat informasi baru. Lalu ada proses hashing, penggunaan fungsi acak dalam kriptografi dan struktur data. Lalu keamanan kriptografi. Probabilitas digunakan untuk menganalisis kekuatan algoritma enkripsi. Lalu yang terakhir ada analisis sistem dan jaringan. Probabilitas dipakai untuk memodelkan traffic, jaringan, antrian data, dan kegagalan sistem. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa. Hidup!